teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang 4 metode berpikir komputasional. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya tugas maupun masalah. Misalnya, tugas sekolah, membuat prakarya, hingga membuat suatu kegiatan. Untuk menyelesaikannya, tentu kita harus membuat rincian yang harus kita pahami. Inilah yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Dengan cara berpikir komputasional, maka memungkinkan kita untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk membuat program komputer. Program tersebut diantaranya, yang pertama ada algoritma, yang kedua dekomposisi, yang ketiga pengenalan pola, yang keempat abstraksi. Nah, berikut ini merupakan penjelasannya. Yang pertama yaitu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau bisa juga langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ketika menghadapi suatu pekerjaan yang sulit, maka untuk menyelesaikannya, kita perlu menguraikannya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Dengan demikian, setiap tugas kecil dapat diperiksa secara lebih rinci. Contohnya, membagi-bagi tugas dalam membersihkan rumah, seperti menyapu, membersihkan debu, mengepel lantai, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah sesuatu yang terus berulang dan memiliki keteraturan. Dengan melihat pola, maka akan membantu untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Demikian juga seorang programmer yang mengamati pola untuk menyelesaikan suatu masalah. Pola memiliki aturan-aturan tertentu, misalnya berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Selain itu, pola juga dapat berupa pola bilangan. Misalnya, menyiapkan buku untuk sekolah sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ada. Dan yang terakhir, ada abstraksi. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengabaikan informasi lain yang tidak begitu penting. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Abstraksi membuat hal yang rumit menjadi lebih sederhana. Misalnya, ketika menulis tugas, kita akan fokus menulis tugas dan tidak perlu memikirkan bagaimana proses pembuatan pensil. Sekarang, mari kita simak dengan seksama ilustrasi berikut ini. Kita akan memasak nasi goreng. Dalam memasak nasi goreng, dekomposisinya itu berupa alat seperti kompor, wajan, pisau, telenan, spatula, dan masih banyak lagi. Kemudian, bahannya ada berupa nasi, telur, minyak, sosis, bawang daun, dan lain sebagainya. Bumbunya berupa bawang merah, bawang putih, cabai, garam, penyedap rasa, kecap, saus, dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama, potong semua bahan, yang kedua, ulek bumbu, yang ketiga, panaskan minyak goreng dan bumbu, yang keempat, masukkan nasi, kemudian aduk rata. Dan yang terakhir, koreksi rasa. Kemudian pengenalan pola. Untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Karena kita akan membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng karena proses dan bumbunya hampir sama. Membuat nasi goreng dan kue tiaw memiliki pola yang hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda. Kemudian abstraksinya.
Agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap atau proses api yang bisa menyala pada kompor, karena itu tidaklah penting dalam proses pembuatan nasi goreng. Kemudian yang ketiga ada algoritma. Dalam membuat nasi goreng, kita juga harus mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan rinci, mulai dari proses pembuatan awal, meracik bumbu, sampai dengan proses penyajian. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, panaskan minyak secukupnya, yang kedua, goreng telur dan bumbu, yang ketiga, masukkan nasi dan bumbu yang lainnya, kemudian yang keempat, koreksi rasa. Jika rasa sudah pas, maka angkat dan sajikan. Nah, itu tadi materi tentang 4 metode berpikir komputasional. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video.